Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falinta Al-Ghifari dari Universitas Islam Depok, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai guru dari SDIT Mutiara Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Mustika Dewi Mutakin MSI. Baik, sudah bersama saya Ustadz Nurdin Firdaus dari SDIT Mutiara Islam, yang mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau mengenai dunia pendidikan. Baik, Ustadz, pertanyaan yang pertama. Ketika kita mendidik seorang anak, mendidik siswa, itu banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pelajar kita. Nah, kesulitan apa sih yang dialami oleh peserta didik pada mata kuliah yang Ustadz ampu di SDIT Mutiara Islam? Mata pelajaran ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya banyak kesulitan. Jadi kalau misalnya cara kita untuk menangani kesulitan itu, kita harus tahu betul bagaimana diagnosanya itu seperti apa. Kan kalau misalnya kesulitan yang mungkin secara menjurus itu kan yang secara spesifik ada 3. Ada diskalkulia, ada disgrafia, sama kalkulia. Itu kan ada kesulitan dalam menghitung, menulis, dan juga membaca. Jadi kalau misalnya anak didik ini punya kesulitan yang 3 ini, nah dari 3 ini juga kan akhirnya solusinya berbeda-beda. Ada juga mungkin kesulitan yang saya alami gitu kan selama di SD. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah pasti mungkin ya, di mana SD manapun gitu kan, di umur demikian itu pasti sulit dalam fokusnya. Fokusnya sama konsentrasinya itu cepat banget pecahnya. Jadi bagaimana cara guru menangani itu ya? Guru itu harus menarik, harus inovatif, harus juga kreatif. Jadi jangan akhirnya seorang guru itu hanya menggunakan satu metode dan satu strategi akhirnya. Jadi harus tahu betul siapa nanti lawannya, siapa nanti mitra bicaranya. Setelah itu baru dikembangin dengan lewat media, metode, dan strategi lainnya. Jadi itu jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, bagaimana sih cara mengatasi kesulitan-kesulitan peserta didik yang tadi sudah sebutkan dalam pembelajaran itu? Nah itu tadi, misalnya kita lihat di umur kelas 1 sampai kelas 3 itu jadi saya teringat ada narasumber yang berkata, Ayah Irwan, dia merupakan orang psikologi, dia mengatakan di umur dari kelas 1 itu, dari anak TK bahkan sampai ke kelas 3 itu masa-masa anak itu di dunia angan-angan. Jadi kalau misalnya saya berpendapat solusinya itu dengan menguatkan metode dan medianya. Jadi yang saya gunakan itu metodenya itu storytelling. Medianya bisa jadi film, wayang, boneka, atau apapun lah yang mendukung dengan metode storytelling. Jadi anak-anak kita beri imajinasi, kita beri media juga sebagai alat peraga itu. Sebab Ayah Irwan juga pernah berkata, ketika anak dari 0 sampai di kelas 3 itu adalah dunianya itu dunia angan-angan yang tadi saya sampaikan, maka pinjamkanlah mulut kamu 70% dan telinga kamu 30% untuk mendengar. Jadi kalau misalnya udah kelas 3 seterusnya, itu pinjamkan telinga kita 70%, jadi kita harus lebih banyak mendengar apa pendapatnya dia, kita mendengar apa yang dia katakan. Lalu pinjamkan juga mulut kita 30% untuk mengarahkan. Jadi di umur sebelum kelas 3 itu kita pinjamkan mulut kita 70%, porsinya lebih besar sebab mereka masih polos kan. Kayak kalau kata Imam Ghazali kan seperti kertas putih yang tanpa tinta. Jadi itu jawabannya. Pertama, cari strategi, didukung dengan metode, didukung lagi dan dilengkapi dengan media agar komplit semuanya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, metode apa sih yang digunakan oleh Ustadz dalam proses pembelajaran di kelas? Nah itu tadi senjata pamungkas saya mungkin adalah storytelling. Jadi saya juga banyak belajar tentang kisah Nabi, saya juga banyak belajar tentang sirah Nabi, banyak juga belajar tentang kisah-kisah sahabat yang inspiratif. Jadi storytelling di situ. Ibarat kata apa ya, persepsi lah. Kita gunain pemahaman yang mungkin siswa juga udah pahamin, yang familiar, tapi kita ambil di satu sisi yang lain, yang belum pernah dibahas. Misalnya kan kisah Nabi Ayub, yang selalu dibahas itu kan tentang penyakitnya, tentang ujiannya, cobaannya, tapi kan sedikit orang yang membedah tentang sabarnya. Maka saya waktu itu pernah buat PPT, PowerPoint tentang kesabaran gitu, kesabaran Nabi Ayub dan jenis-jenis kesabaran dan nabi-nabi yang termasuk dalam ulul azmi. Itu kan salah satu nabi-nabi yang top yang tentang kesabarannya itu yang luar biasa. Jadi yang saya gunain tadi metode storytelling dengan media juga yang tadi udah saya sampaikan,
seperti alat peraga, gambar ataupun boneka untuk mendukung itu semua. Atau film mungkin dibuat juga bukain aja kasih tonton itu YouTube, dibuat YouTube kasih tonton anak-anak, nanti anak-anak bisa menyampaikan apa yang dia lihat. Itu kan akhirnya spekulasi tuh. Yang si A bilangnya apa, si B pandangnya seperti apa. Jadi itu. Jadi kita kumpulin dengan membuat kesimpulan gitu. Oke. Selanjutnya Ustaz, mengapa sih Ustadz menggunakan metode pembelajaran yang tadi udah disebutkan? Itu tadi metode pun kita nggak kaku ya, nggak akhirnya kita general ke semua tingkatan gitu kan. Untuk kelas 1 saya bilang sampai kelas 3 saya masih menggunakan senjata pamungkasnya itu storytelling. Nah, untuk kelas 4 dan seterusnya karena emang itu yang tadi yang kita udah sampaikan juga, kita sudah bahas, pinjamkan telinga kita akhirnya. 70% untuk kelas 4 sampai ke atas. Jadi untuk yang tadi saya bilang itu metode yang saya anggap relevan. Kenapa saya menggunakan metode storytelling untuk kelas 1 dan kelas 3? Karena itu metode yang sangat relevan untuk kebutuhannya dia, karakteristiknya di kelas 1 sampai kelas 3. Untuk kelas 4 dan seterusnya, apalagi sampai ke SMA, itu sudah dipastikan beda juga. Gitu. Jadi kenapa saya menggunakan itu? Karena itu yang saya anggap sesuai dengan karakteristik anak-anak di kelas 1 dan kelas 3 gitu. Baik. Untuk selanjutnya nih, menurut Ustadz seperti apa sih karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam mendidik peserta didik? Nah, ini yang penting banget mungkin yang harus kita ketahui ya sebagai guru ataupun calon-calon guru, apalagi guru agama ya, Ustadz ya. Guru agama itu kan yang dilihat itu akhirnya suri tauladan. Sebab guru itu kan digugu dan ditiru. Seorang guru agama itu memiliki beban moral di sini. Perilaku, tindak tanduknya sekecil apapun dilihat. Dan itu pasti bakal dicontoh. Sebab akhirnya anak-anak SD itu kan, apalagi anak-anak TK itu mereka itu bukan pendengar handal, tapi peniru yang handal, peniru ulung. Jadi sesuatu apa yang kita tampilkan, perkataan yang kita lontarkan, itu akhirnya menjadi tabiat yang akhirnya diikutin sama mereka. Jadi karakteristik seperti apa yang harus dalam diri seorang guru adalah akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Sebab tindak tanduk dan perkataan guru itu benar-benar jadi sorotan utama, figur gitu. Dia di rumah ngelihat orang tua, di sekolah ngelihat guru. Maka itu yang harus ada dalam diri guru ya akhlakul karimah. Itu yang menjadi modal utama. Sebab guru itu ya digugu dan ditiru. Orang juga ada dosen saya mengatakan bahwa orang itu akan melihat apa yang dia lihat. Jadi Ustadz mau memiliki pemahaman seperti apa, guru mau memiliki pemahaman sekonkret apa, ketika dia menampilkan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh peserta didik, itu menjadi cacat juga. Jadi itu wabil khusus kepada guru agama, terumum untuk guru-guru semuanya, kita memiliki beban moral di pundak kita untuk menampilkan akhlak yang mulia di depan peserta didik kita. Itu. Ya. Baik teman-teman, itulah jawaban-jawaban yang telah kita dengarkan dari Ustadz Nurdin Firdaus. Mungkin Ustadz terakhir nih ada motivasi nggak untuk kita sebagai mahasiswa? Iya. Untuk mahasiswa, calon guru ataupun guru-guru dimanapun berada, saya mengutip pernyataan ataupun perkataan daripada Abi Quraisyihab. Beliau mengatakan bahwa mencari yang benar akan melahirkan ilmu, mencari yang indah akan melahirkan seni, mencari yang baik akan melahirkan akhlak. Allah itu pengen kita menjadi ilmuwan, seniman, dan juga budiman. Itu saya kira motivasi yang sangat deep buat diri kita. Baik. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan Ustadz Nurdin juga terima kasih sudah bisa hadir. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.